Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta, tahun pelajaran 2022-2023. Kepada para calon wisudawan dan wisudawati dipersilahkan masuk. Adrina Lubis, Aida Nur Hidayah, Alifa Musni Raya Naubila, Amin Sabrina, Nisa Afifatul Mubina, Arifah Mutmainah Nadia Ahmad, Azizah Humayra, Azizah Mustaqim, Tofina Zahra, Dini Salimah Albar, Elsa Nur Azizah, Elvita Nisha Nurwana, Fatikah Nurul Zakia, Fatimah Az-Zahra, Nafisa Amara Zulfi Qawda, Nahdi Anissa Mulako, Naila Azizah, Najia Ifat Muwaidah, Roshidatul Husna, Rumaisa Atila, Ruman Salsali, Muhammad Muhammad, Khalid Isha Anadi, Muhammadul Ansha, Mulia Kita Amanda. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Furqon Hidayatullah, Magister Pendidikan selaku Ketua Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Ali selaku Komite Madrasah. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Najmuddin Zuhdi, Magister Agama. Yang terhormat Bapak Muhammad Syafi'i, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta. Yang kami hormati para tamu undangan dan seluruh sivitas akademika Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta, serta para calon wisudawan wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat menghadiri acara Haflah Tahfidzul Quran MA Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun ajaran 2022-2023. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan niat karena mengharap ridha Ilaahi. Dan kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya Gema Wahyu Ilahi Tasmi Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu subha'u minan nasi ma'allahu man qiblati allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين فمن بدله بعد سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العليم الملك
أفضل الصلاة على أصحاب المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر غافلون. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Islam. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, pembacaan SK kelulusan peserta Haflah Tahfidzul Quran.
kepada Ustadz Muhammad Siddiq SPDI selaku Koordinator Tahfidul Quran MA Al-Islam Jamsaren Surakarta kami haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami bacakan penetapan kelulusan wisuda tahfidz MA Al-Islam Jamsaren Surakarta. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta nomor 301 garis miring MA.AIS garis miring E.2 garis miring Romawi 5 garis miring 2023 tentang penetapan kelulusan wisuda tahfidz MA Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2022-2023. Kepala Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta memutuskan menetapkan pertama A. Nama-nama tersebut dalam lampiran dinyatakan lulus ujian tahfidzul Quran berhak mengikuti wisuda tahfidz tahun pelajaran 2022-2023. B. Bagi peserta yang lulus wisuda tahfidz diberikan sertifikat tahfidz. Kedua, segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada RAKM tahun pelajaran 2022-2023. Ketiga, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbarui sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 18 Mei 2023. Kepala Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta Muhammad Syafi'i, Sarjana Pendidikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya demonstrasi tahfidz atau tes sambung ayat. Pada kesempatan kali ini adalah kegiatan tes uji publik. Ya, kami akan menunjuk 10 peserta dan nanti kami berikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa memberikan pertanyaan kepada 10 anak yang kami tunjuk. Muhammad Wildan, yang kedua Muhammad Harun, yang ketiga Muhammad Rosid Ridho, kemudian Muhammad Asfa, Mbak Lutfia, Mbak Salma Firyan, kemudian Mbak Amelia Gita, Mbak Zulfruf. Kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, siapa yang mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan ini. Pertama, saya apresiasi luar biasa karena tadi sekalian telah hafal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini menjadi ciri Madrasah Aliyah Al-Islam. Alhamdulillah. Mbak Umairatul Aisyah. Umairatul. Siapa Mbak? Dilanjutkan ya Mbak Umairatul. Tolong sebutkan saja spontan. Terus satu yang ayat terakhir silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum. Cukup. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini pertanyaan yang pertama kepada Mbak Humairatul telah bisa menjawab nih. Enggak, untuk yang selanjutnya yang nomor 2 Dr. Andes Muhammad Ali. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amelia Gita Amanda, yang mana?
Mbak Amelia, Mbak Amanda. Ya, yang luar biasa tuh. Suaranya. Ini saya ambilkan dari surat Al-Baqarah aja. Surat Al-Baqarah. Mohon nanti diteruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahaw fala 'udwana illa 'alal zalimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la taqwayatu wa qatiluhum hatta la taqwayatu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in yantahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asy-syahrul haram bisyyahril haram wal hurumatu qisas faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bagus. Untuk yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga, monggo. Dari orang tua wali bisa. Monggo. Dari orang tua wali dulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Silakan lanjutkan. Salah satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha 'alimun. Fa innallaha la yuhibbul muttaqin. Yuhibbul kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau arti dari surat sudah bisa belum? Dicoba ya. Ini Najwa Yumna Murjamah. Ya, Pak Najwa Yumna. Coba ya. Ini juz 30 insyaallah ya. Juz 30 aja. Sudahkah sampai kepadamu berita yang besar? Yas'alunaka anit matul kubra. Ya, coba dilanjutkan ini aja. Ya, lanjutkan, Pak. Lanjutkan. Ya. Alhamdulillah ya. Ini tadi diberikan pertanyaan dulu. Artinya, masya Allah ya. Mbak Najwa, gimana tadi rasanya? Ada pertanyaan lagi? Mungkin Ustaz Najmuddin. Maka Ustazah bisa memberikan Al-Quran kepada Ustaz Najmuddin. Jadi, ya, saya mencoba yang Al-Baqarah ayat 171 ya. Bisa lah. Sekolah dulu bisa. Satu Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مسرفين ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Alhamdulillah. Masya Allah. Sempat
terseok-seok ketika menjawabnya gitu. Masyaallah. Terima kasih kepada Ustaz Najib Judi. Masih ada berapa Ustaz? 5. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Yang di depan ini bisa dites lagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asabahumullahu bima qalu jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin min nakhilin wa a'nab. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Tidak pakai abada. Khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Satu ayat lagi. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Alhamdulillah. Ini juz berapa kami nambah? Insyaallah juz 7 ini tadi pertanyaan yang diberikan pertanyaan kepada Pak Nanta kepada Mas Muhammad Harun. Masyaallah bisa menjawab tapi nggih terus sempat apa? Saya enggak apa-apa memang saya pengen ini. Ya. Ini untuk kami sebutkan dulu ya. Jadi saya belum menyebutkan. Untuk Mas Aswa ini yang paling kanan, Mas Aswa ini sudah Mas Rasutrito. Mas Rasutrito ini kelas 12. Ya, kelas 12 dia ini sudah hafal 10 juz. Kemudian Mas Asfa ini sudah ditasmikkan di Amal Islam ini 5 juz. Kemudian Mas Wildan ini 10 juz, Mas Harun 10 juz, kemudian Mbak Lutfia 6 juz, Mbak Zuhruf ini sudah 12 juz, kemudian Mbak Mumayroto ini 14 juz, kemudian Mbak Najwa Yumna 7 juz, kemudian Mbak Amelia kita 20 juz, kemudian Mbak Salma Filial ini sudah 6 juz. Masya Allah. Monggo. Siapa lagi yang mau memberikan pertanyaan? Masih ada 4. Mungkin orang tua lagi. Oke, Nika, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Mas Muhammad Rashid Rito. Dari orang tua sih itu. Dari Wali Zidan Halim. Oh, dari Wali Zidan. Mas Zidan. Monggo. Mas Rashid Rito. Masya Allah. Juz 2 ya Mas. Oke, juz 2. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitabatin nisa'i aw antum fi anfusikum. Alimallahu annakum tadhakkuruna mimma 'allamakum. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Untuk Ananda Zuhruf Isa Anadin. Mbak Zuhruf Isa Anadin dipersiapkan. Juz yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sudah. Ya bani. Dan masih. Terima kasih kepada Bapak. Sebutkan namanya dulu. Ini untuk Ananda Lutfia Rahmani Hafiz. Pak Lutfia Rahmani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Saya Umi dari Cicahe, Mas IPS. Pertanyaan spontan, saya ingin mendengar suara lembutnya dari Mbak Salma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فلا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Terima kasih kepada Mbak Salma. Ini dari Mbak Buya. Alhamdulillah ini sudah 10 semuanya yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Ya, ini tadi kita uji publik. Kami mohon untuk kepada peserta wisudawan yang maju ke depan silakan kembali ke depan. Mungkin cukup sekian tes uji publik dan tes sambung hayat pada kesempatan kali ini. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta. Kepada beliau Bapak Profesor Dr. Muhammad Furqan Hidayatullah, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Ya, saya mau bicara khusus Pak Safi, kepala sekolah SMA. Hadir juga yayasan ada Pak Ali, ada Pak Solihin Desdi, secara khusus Ustaz Najamuddin, Matur Nur bawaannya, para guru TK, ada Pak Willy, dan juga orang tua wali, alhamdulillah masih hadir, dan para siswa yang sudah mustafid. Tadi saya
bertanya kepada Mas Syafi'i, rata-rata minimal 3 juz itu saya, alhamdulillah. Bapak sekalian, pertama marilah kita panjatkan puji pada syukur kita kepada Allah SWT, karena berkat limpahan taufik dan hidayahnya kita sekarang bisa bersama-sama di tempat ini, di tempat yang sangat mengharukan. Tapi saya sangat terharu dengan wakil dari siswa yang datang ke depan. Dites satu persatu alhamdulillah bisa. Saya berbisik itu biasa pengalaman biasa, tidak ada masalah. Tapi pengalaman yang sangat berbeda karena sudah maju, insya Allah. Alhamdulillah, tapi ada juga saran dari Pak Dr. Najamuddin mengenai tahfidz ini, alhamdulillah. Jadi kalau ada penelitian, insya Allah nanti akan kita lakukan. Bapak sekalian, jadi tahfidz ini hendaknya dijadikan sebagai ciri khusus di MA, bahkan di sekolah-sekolah madrasah itu juga demikian. Bahkan SMA pun sekarang sudah mulai kita rintis juga demikian. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan masalah tahfidz ini, salah satu singkat saja, ada nilai atau manfaat yang penting melalui tahfidz ini. Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama adalah nilai atau manfaat spiritual. Rasulullah mengatakan bahwa membaca Al-Quran saja dapat pahala, apalagi menghafalkan. Syukur nanti mengamalkan kayak Bapak Sadikin tadi. Kalau bisa seperti itu, insya Allah menjadi satu yang sangat bagus. Dan masalah tahfidz ini penting karena Allah sendiri juga menjamin satu upaya agar menjaga tahfidz. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi menjaga. Nah, termasuk siswa-siswa ini yang akan menjaga karena tahfidznya, insya Allah. Jadi makna spiritualnya tinggi sekali. Membaca berpahala anak jalan. Mudah-mudahan kalian semua nanti akan menjadi orang yang hidup pasca kebenaran, selalu diridhoi Allah SWT, selalu mendapat rahmat dan barokahnya, insya Allah. Manfaat yang kedua yaitu manfaat akhlak atau nilai akhlak. Kalau setiap hari lingkungannya dengan Al-Quran, insya Allah lingkungan akan mewarnai kita. Ada sebuah kata modelnya berbunyi, first we make habit. Pertama-tama kita membentuk kebiasaan, so our habit make us. Kemudian kebiasaan membentuk kita. Kalau setiap harinya kebiasaannya dengan tahfidz, baca Al-Quran, ya Al-Quran itu akan mewarnai kita. Maka tidak heran kalau Aisyah ditanya sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah mengatakan Rasul Al-Quran. Nah, siswa-siswa ini sudah bagaimana setiap hari dekat dengan Al-Quran, insya Allah menjadi mewarnai satu kehidupannya, sehingga akhlaknya itu akhlak Al-Quran, insya Allah. Jadi kata Mutiara betul, Masjid Debit soal Debit Mikas. Pertama-tama kita membentuk kebiasaan, kemudian kebiasaan itu membentuk kita. Makna yang ketiga atau nilai yang ketiga, nilai kognitif atau nilai keilmuan. Walaupun saya belum baca artikel secara khusus masalah ini, tapi yang jelas kami meyakini bahwa dasar membaca Al-Quran akan berpengaruh kepada otak kita, pengaruh positif. Bahkan menurut saya di UNS, saya menyaksikan mahasiswa-mahasiswa yang lulus karena tahfidz masuk di satu yang biasa tahu di kedokteran, itu mereka yang kumlot, mereka yang mempunyai pendek, rata-rata mereka karena tahfidz. Nah, tadi saya dikatakan Ustaz Najamuddin, saya mau nemuin waris satunya, mau diteliti semuanya, dan saya sangat yakin
pengaruh tapi terhadap keilmuan tertentu pasti besar sekali, bahkan semua keilmuan. Kemudian nanti bisa menemukan uji positif. Dan sekarang ini secara garis besar telah bisa berjalan dan telah ditemukan mereka-mereka yang boleh yang kumulon tadi itu ya tafid, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini berkembang bagus dan kondisi ini akan mewarnai kehidupan kita, insya Allah. Maka yakin dengan tafid ini akan membantu kita tapi baik keilmuan, baik akhlak, namun juga soal masalah itu tadi menjadi satu kesatuan tersendiri. Bapak sekalian, sekali lagi saya menyambut baik kegiatan ini, mudah-mudahan berkembang terus dan makin baik dan makin sempurna sehingga menggambarkan kalau mereka sekolah di Al-Islam yang sekolah madrasah Al-Islam salah satu titiknya adalah tafid tadi. Terima kasih, kembangkan terus, mudah-mudahan bermanfaat kemudian hari. Saya yakin pasti bermanfaat. Selamat mengikuti kegiatan ini dan selamat telah selesai target-target untuk kepala sekolah. Mudah-mudahan menjadi kembangkan terus. Jadi kalau nanti sudah lulus di MA, tetap dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Profesor Dr. Muhammad Furqan Hidayatullah, Magister Pendidikan, atas sambutannya. Acara selanjutnya, upacara prosesi penyematan wisudawan-wisudawati Tahfidul Quran sebagai tanda lulus ujian Tahfidul Quran. Adelina Gendis Rustiwi binti Muhammad Fatihin kelas 10 IPS 2 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Hidayah binti Bambang Sutasno kelas 12 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Anwar Husni Raya Naumira binti Agustion kelas 11 IPA perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Amin Sabrina binti Dr. Andes Haji Sarmato kelas 10 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Anissa Afifatul Mufidah binti Agus Setiono kelas 12 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Arifah Nurmahnah Nadia Ahmad binti Fahrudin Ahmad kelas 10 IPS 2 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Azizah Humaira
binti Alfi Fitrani kelas 10 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Azizah Mustaqimah binti Widodo SPD kelas 12 IPS 2 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Devina Novi Az-Zahra binti Wadio kelas 12 IPS 2 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Bini Salimah Albar binti Nurrahman Albar AMD kelas 12 IPA perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Elsa Nur Azizah binti Kusnanto kelas 11 IPA perolehan 3 juz dengan predikat Jayyid Sidang. Evisa Nisa Wirwana binti Heru Suyanto kelas 10 IPS 2 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Fatihah Nurul Zakia binti Riyadi kelas 12 IPS 2 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Fatimah Az-Zahra binti Suryadi kelas 10 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Siap satu. Lihat sini semuanya, lihat sini semuanya. Siap 1, 2, 3. Belum lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Harunata Manggaladeva Muhammad bin Muhammad Sulaiman kelas 10 IPA perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Hasna Azmi Fadila binti Juwari SH kelas 10 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat Jayyid Sidang. Intan Cahya Putri binti Suyatno kelas 12 IPS 1 perolehan 3 juz dengan
binti Wisno kelas 11 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Malihatul Sakif Faras binti Purwanto kelas 12 IPS 2 perolehan 3 juz dengan predikat Jayyid Sidang. Muhammad Afif Afriansyah bin Widodo kelas 11 IPA perolehan 3 juz dengan predikat Jayyid. Nabilah Zulfa binti Subadi SPD kelas 10 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Nadifia Syafna Aulia binti Syurifuddin Eko Puspito kelas 12 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Nafisa Amara Zilfi Qamita binti Sarwanto kelas 10 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Nahdi Anissa Mulato binti Joko Mulato kelas 10 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Naila Azizah binti Sagung kelas 10 IPA perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Najia Ifat Waida binti Diono kelas 11 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Naufal Arfan Mumpuni bin Makmur Supriyanto kelas 11 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Nauroh Aisyah Salsabila binti Saidi kelas 11 IPA perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Niki Yusuf Rahmawan bin Wahid Nugroho kelas 10 IPS 2 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Kelas 11 IPS 1 perolehan 3 juz dengan
Rizka Febi Artistisnya binti Doni Saliado kelas 10 IPS 2 perolehan 3 juz dengan predikat mumtaz. Jidan Balai Muhammad Amboro bin Bambang Amboro kelas 11 IPS 1 perolehan 3 juz dengan predikat Jayyid Jidan. Aisyah Firul Azhara binti Gandhi Desi Nugroho SU kelas 10 IPS 2 perolehan 4 juz dengan predikat mumtaz. Anjani Pipin binti Muhammad Syafi'i SPD kelas 10 IPA perolehan 4 juz dengan predikat mumtaz. Hanifah Al-Karomah binti Winanto kelas 12 IPA perolehan 4 juz dengan predikat mumtaz. Jihan Rohimah binti Almarhum Muhammad Ahmad Ad-Degel IJHK kelas 10 IPA perolehan 4 juz dengan predikat mumtaz. Mufidah Hasnah Nur Barimah binti Barjono kelas 10 IPA perolehan 4 juz dengan predikat mumtaz. Sifat Tazkiyah Hanifah binti Ahmad Khairi kelas 12 IPA perolehan 4 juz dengan predikat mumtaz. Semuanya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Fadilah Wairunisa binti Danu Susanto kelas 11 IPS 1 perolehan 5 juz dengan predikat mumtaz. Rupiah Nauli Anintia binti Budi Setio Utomo kelas 10 IPA perolehan 5 juz dengan predikat mumtaz.
Sambilah Fitri Dewi Nur Hasanah binti almarhum Mardianto, kelas 12 IPA, perolehan 7 juz dengan predikat mumtaz. Muhammad Rosikrido binti Zarno, kelas 12 IPS 1, perolehan 10 juz dengan predikat mumtaz. Muhammad Harun bin Abdul Rahman bin Mariman, kelas 12 IPS 2, perolehan 10 juz dengan predikat mumtaz. Muhammad Yudan bin Nur Rahman, kelas 11 IPA, perolehan 10 juz dengan predikat mumtaz. Zulhur Isa An-Nadim binti Lastono Dimas, kelas 11 IPA, perolehan 12 juz dengan predikat mumtaz. Umairatu Aisyah Al-Abidatul Iza binti Supono, kelas 11 IPS 2, perolehan 14 juz dengan predikat mumtaz. Amelia Gita Amanda binti Waluyo SS, kelas 11 IPA, perolehan 20 juz dengan predikat mumtaz. Siap 1, 2, 3. Belum 1, 2, 3. Belum. Selimatan mahkota dari wisudawan-wisudawati 6 terbaik kepada orang tua. Selimatan mahkota dari wisudawan-wisudawati kepada orang tua. Acara selanjutnya penyerahan penghargaan bagi wisudawan-wisudawati tahfizul Quran kepada Bapak Muhammad Syafi'i selaku Kepala Madrasah Al-Islam Jamsari Surakarta, mohon berkenan menyerahkan penghargaan kepada wisudawan-wisudawati terbaik tahfizul Quran.
Acara selanjutnya, penyerahan perahi penghargaan Wisudawati 6 terbaik tiap tingkat kepada Bapak Muhammad Solihin PhD selaku perwakilan dari Komite Madrasah. Mohon berkenan menyerahkan penghargaan kepada Wisudawati terbaik tahfidzul Quran tiap tingkat. Acara selanjutnya sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Najmuddin Zudi, Magister Agama selaku pemateri bertausiah pada kegiatan acara hari ini. Yang kami hormati pengurus Yayasan Perguruan Al Islam Surakarta, Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Al Islam Jamsari Surakarta, Bapak Ibu Wali Murid, para wisudawan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang cerah ini Allah memberikan rahmat, hidayah, serta kemudahan kita dalam menghadiri haflah tahfidzul Quran Madrasah Aliyah Al Islam Jamsari Surakarta tahun pelajaran 2022-2023. Syukur alhamdulillah, saya selaku pimpinan madrasah mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri acara pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada anak-anakku para wisudawan yang telah lulus mengikuti ujian seleksi tahfidz MA Al Islam Jamsari Surakarta tahun pelajaran 2022-2023. Ya, selama 1 tahun anak-anak sudah mulai belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian setelah menghafalkan murojaah. Setelah murojaah
terus kemudian akhir juz kita adakan ujian juz'iyah, yang kemudian pada bulan Ramadan kemarin kita laksanakan ujian tahfidzul Quran persiapan haflah wisuda, yang mana pada wisuda ini ada beberapa kriteria minimal yang harus diikuti oleh anak-anak, yaitu minimal sudah pernah ikut ujian juz'iyah 3 juz. Apa yang sudah diupayakan dalam menghafal Al-Quran ini kami berpesan agar selalu dijaga, karena lebih berat menjaga hafalan daripada menghafal itu sendiri. Dan tidak hanya itu, bahwa pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran ini merupakan perjalanan hidup kita untuk menuju cita-cita kita, yaitu Jannatun Naim. Maka tidak hanya sekedar menghafal, tapi isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu hendaklah kita pahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Furqan Hidayatullah, bahwa orang yang menghafal Al-Quran ini seterusnya adalah menjaga hafalan dan menjaga akhlak. Dan insya Allah anak-anak yang sudah hafal Al-Quran ini, akhlaknya ini insya Allah akan terjaga. Dan insya Allah ketika kita bersama Al-Quran, dan ini adalah pedoman kita, maka ini adalah Google Map kita. Nanti ketika kita ingin ke surga, di sana sudah ada titik lokasi tertentu, Google Map-nya adalah yang ada di dalam Al-Quran. Dan insya Allah pahala ini tidak hanya diterima oleh anak-anak, tapi juga oleh para orang tua, yang tadi secara simbolis sudah diserahkan, sudah disematkan mahkota. Dan insya Allah nanti di yaumil akhir Bapak Ibu orang tua akan benar-benar disematkan mahkota, yang mana mahkota ini dari cahaya, dan ini hanya ada di surganya Allah yang akan datang. Dan tentunya kepada pengelola dari Bapak Ibu guru dan juga yayasan, ini pun juga akan menerima imbasnya. Walaupun mungkin Bapak Ibu guru belum hafal ya sejumlah juz yang dihafalkan oleh anak-anak, insya Allah nanti imbasnya akan diterima oleh para pengelola yang mengadakan kegiatan tahfidzul Quran. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk peserta haflah tahfidzul Quran ini meningkat dari tahun ke tahun. Kalau tahun sebelumnya ada sekitar 25 siswa, tahun ini sudah 2 kali lebih ya, sudah 57. Dan insya Allah kita harapkan nanti semua siswa lulus dari madrasah Aliyah Al-Islam ini bisa hafal Al-Quran minimal 3 juz. Ini harapan kita, dan standar target kita sesuai dengan kurikulum tahfidz anak-anak kita bekali hafal 5 juz, karena target kita 1 juz 1 semester. Dan alhamdulillah sejak tahun 2019 kita sudah bekerja sama dengan Al-Qasimi Center, yaitu pusat bimbingan Al-Quran Al-Qasimi, dan ternyata ini anak-anak bisa menghafal Al-Quran dengan mudah dengan metode yang sudah diajarkan, dan terus ini berulang-ulang. Dan alhamdulillah untuk jamnya juga kita tambah, pembimbingnya kita tambah. Satu pembimbing ada sekitar 10 siswa yang diambil, sehingga untuk bimbingannya lebih mudah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari sekolah mengucapkan selamat kepada anak-anak. Terus kemudian ada beberapa anak yang nanti kita berikan beasiswa ya, beasiswa melalui jalur tahfidz, yang mana sejak awal kita memberikan beasiswa selama 1 tahun gratis, beasiswa ya, gratis SPP dan DKS, yaitu anak-anak yang sudah hafal 10 juz dari SMP atau MTS. Nah kemudian ada beberapa anak yang memang dalam perjalanan kita menambahkan anak-anak yang dalam waktu 1 tahun ini bertambah hafalannya 5 juz. Nah selamat sekali lagi kepada anak-anak, dan saya selaku pimpinan madrasah barangkali dalam menyelenggarakan kegiatan
haflah tahfidzul Quran ini banyak kekurangan, banyak kehilafan, saya pribadi mohon maaf. Jadi haflah tahfidz sendiri, dan insya Allah nanti haflah pada lulusan kelas 12 akan kita laksanakan pada awal bulan Juni yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari perwakilan Komite Madrasah kepada yang terhormat Bapak Muhammad Solihin PhD kami haturkan. Tidak semua manusia di dunia ini mendapatkan kesempatan seperti ini. Ya. Anak-anakku ini bisa menghafal Al-Quran ya, minimal 3 juz. Ya. Jadi yang sudah hadir pada hari ini ya, itu adalah mereka yang sudah menghafal 3 juz. Teman-temannya yang lain belum bisa hadir ya. Apalagi orang-orang lain ya, yang sangat jauh, mungkin membaca Al-Quran saja masih terbata-bata. Anak-anakku di sini ya, insya Allah semoga mendapatkan apa yang dijanjikan ya, oleh Rasul ya. Orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu bersama malaikat yang mulia. Sedangkan yang terbata-bata jangan khawatir ya, tetap mendapatkan 2 pahala. Alhamdulillah anak-anakku ini adalah anak-anak yang mendapatkan derajat yang mulia bersama malaikat. Kesuksesan ini ya tidak lain, tidak bukan, tentu adalah usaha bersama. Ya. Anak-anakku ini berusaha keras, tapi berusaha keras kalau tidak ada yang mengarahkan ya, tidak ada yang mengarahkan dari guru-guru ya, mungkin akan kesulitan. Yang menghafal itu bagaimana sih caranya? Ya, caranya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala menggunakan metode Al-Qasimi. Nah, ini kan sudah ada metodenya. Demikian juga Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah, ya ini membantu sekali ya. Tentu ada anak-anakku ini sering diingatkan hafalannya hafalannya do, kan gitu ya di rumah. Nah, inilah peran dari orang tua ya. Oh, ini waktunya menghafal. Anak-anak itu tidak disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat ya, sehingga punya kesempatan untuk menghafal. Maka kerjasama ini mohon dilanjutkan ya. Orang tua dan anak-anak ya. Mungkin sebentar lagi ada anak-anak yang sudah akan lulus. Nah, ini dari sekolah tentu akan menyerahkan kembali kepada orang tua. Maka monggo orang tua, kami ini mewakili komite ya, nanti sama-sama kita jaga ya, anak-anak kita yang sudah hafal ini, monggo dijaga hafalannya ya. Di rumah setorannya dengan orang tua, itu kan bisa ya. Saya ada cerita gitu ya. Jadi sekarang dengan kemudahan teknologi ya,
itu kalau ada anak yang sudah kuliah, ya misalnya kuliahnya nanti di luar kota, ya, itu ada sebuah keluarga yang kemudian meminta anaknya itu setoran secara online. Oke, jadi dengan video call itu kan bisa. Oke, video call itu sekarang sudah sangat memungkinkan. Oleh setoran, dulu setoran itu masih bisa insya Allah. Nah dengan demikian, apa yang sudah dihafal oleh anak-anak ini nantinya tidak akan hilang. Jadi apa yang sudah dihafalkan ini malah nanti bisa bertambah. Inilah harapan kita supaya anak-anak kita ini nanti menjadi generasi Al-Quran. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu yang seangkatan dengan saya merasakan ya bahwa menghafal Al-Quran itu sulit. Ya. Nah ini alhamdulillah kita diberi anak-anak yang hafal Al-Quran. Nah ini monggo kita jaga hafalan anak-anak ini ya sampai sudah lulus, nanti kuliah ya. Syukur-syukur sudah berumah tangga, orang tuanya tidak lepas juga untuk selalu mengingatkan. Dalam hal ini kami ya wakil di komite tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekolah yang sudah membuat program sedemikian baik. Ya. Moga-moga anak-anak kami yang masih belum akan lulus nanti masih bisa ditambahkan lagi hafalannya. Kemudian bagi adik-adik kelasnya juga programnya nanti mohon tentu program itu harus dievaluasi mana yang kurang, mohon nanti bisa ditambahkan. Ini tidak menuntut ya Bapak Ibu Kepala Sekolah, tapi ya itulah harapan kami sebagai orang tua. Saya kira tadi sudah banyak sambutan, jadi saya cukupkan. Mohon maaf juga kalau ternyata sudah agak lebih panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari orang tua atau wali wisudawan wisudawati tahfizul Quran. Kepada yang terhormat Bapak Waluyo SS, orang tua Ananda Amelia Gita Amanda kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita haturkan kepada junjungan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara yang luar biasa, wisudawan napa tahfidz santriwati wonten Madrasah Aliyah Jamsari. Ini luar biasa. Saya itu sastra Indonesia, sarjana sastra. Tapi menawi wong Jawi nami kula Pak Walyo Sastro Sugito nami. Pak Walyo Sastro Sugito. Anak saya itu 3, semuanya cewek, semuanya jadi penghafal Al-Quran. Ini bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Ini berkat Al-Quran. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, dengan Al-Quran semua urusan dunia ini dipermudah. Dengan Al-Quran semua urusan dunia ini dipermudah. Bahkan bagi anak-anakku, aku saya pesan kepada Anda semuanya anak-anakku, jangan pernah putus asa belajar Al-Quran. Belajar, tambahnya hafalan. Karena apa? Seandainya anak-anakku nanti bisa minimal itu hafal 15 juz. Kelihatan yang ngeboni UMS gratis. Kelihatannya gitu, karena saya ada teman hafal 15 juz diterima di UMS itu gratis. Sebagai orang tua itu kewajiban panjenengan semua untuk mendidik, mengarahkan, dan yang paling penting adalah mendoakan anak-anak panjenengan. Ini ada peristiwa. Ketika itu saya itu menghadiri suatu kajian di Semarang.
tahun berapa nih? 90-an. Ketika itu pembicaraan itu dari Uni Emirat Arab, siapa saya lupa. Kebetulan ada seorang ibu yang solehah, bertanya, untuk saat ini saya tuh punya anak kuliah di ITB Bandung. Saya menginginkan suatu saat nanti nek anakku wis lulus kok ITB iso kerja, saya gaji itu minimal 5 juta. Niku ibu tadi bertanya, ya iso ibu. Akhirnya saya pun jawab, tuh gaji 5 juta itu wis cukup. Lalu kalau umpama iso gaji wong 5 juta, usah kencang iso. Saya tadi menjawab, laksanakan sholat tahajud. Ibu tadi melaksanakan sholat tahajud selama 4,5 tahun sampai anaknya lulus dari TK. Sampai sekarang pun anaknya sudah jadi pengusaha sawit di Kalimantan Timur. Ini luar biasa. Yang bisa melaksanakan seperti itu adalah nuwun sewu, boten sombong di boten. Ini istri saya. Setiap malam dia sholat tahajud. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini apa maksudnya? Berarti dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, semua keinginan kita semua, keinginan panjenengan semua, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ini pesan saya buat yang sering mungkin keluarga saya laksanakan. Yang satu tadi adalah sholat tahajud di waktu malam. Yang kedua adalah sering membaca istighfar. Bapak Ibu kamu dengan hormati, kira prayogi ini menanggung atur, bahwa dari kalau cekap semanten, oten nopo di atur pulau. Ada perkataan saya yang tidak berkenan kepada panjenengan semua, saya mohon maaf. Kekaten, atur kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Najimuddin Zuhri, Magister Agama. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Tahfidiyah Boyorani dan Pondok Muhammadiyah Najah Nuriyah Sobron, juga sebagai penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Surakarta. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Tausiah sudah banyak disampaikan. Saya gak ketumbang. Kalau ngomong apa ya? Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika kamu ditanya tentang aku Allah, jawablah, aku dekat dengan mereka. Aku dekat dengan manusia. Hati yang suci, Allah mempunyai zat yang suci akan berdekatan dengan manusia yang hatinya suci. Salah satu langkah untuk mencapai tazkiyatun nafas, pensucian hati adalah dengan Al-Quran. Jadi ungkapan ulama yang lalu ya, man bana madrasatan faqad akhlaqa siddan, siapa yang membangun sekolah berarti dia menutup pintu penjara, kemungkinan akan terjadi di Indonesia akhir-akhir ini
anak-anak sangat gemar menghafal Al-Quran, muncullah hafid-hafidun yang luar banyaknya, dan mereka itulah nanti akan terjaga dari perbuatan-perbuatan amoral. Akhirnya mereka akan kenal dengan polisi, akan kenal dengan hakim dan sebagainya, dan akhirnya kalau demikian penjara akan lama-kelamaan berkurang, dan betul-betul terwujudlah apa yang diungkapkan ulama yang masa lalu. Orang itu daya dengarnya ini hanya 25 menit. Jadi kalau sudah lebih 2 tahun diberi apa itu nggak akan masuk dengan baik. Ini nggak salah saya ya. Karena metode Baghdadiyah ini dilakukan di bagian akhir Quran waktu itu ya, sehingga seluruh dunia menggunakan metode Baghdadiyah. Ternyata metode Baghdadiyah ini menjadikan kita bisa ngaji. Metode Baghdadiyah ini menghasilkan anak-anak yang bisa ngaji tapi terbatas. Berbeda dengan metode-metode yang aktual, yang baru ya. Metode yang baru yang pertama kali muncul yaitu metode Al-Barqi di Surabaya. Ya, Ustaz Muhadir Sultan ya pendirinya. Al-Barqi. Kenapa namanya Al-Barqi? Al-Barqi itu salah bahasa kilat. Anak belajar Al-Quran dengan metode Al-Barqi kilat, segera bisa ngaji. Bahkan dikatakan 8 jam belajar dengan baik bisa ngaji. Setelah Al-Barqi muncul berikutnya metode yang baru, yaitu metode qiraat. Itu metode qiraat Semarang ya. Nah, yang paling ramai itu metode Iqra. Ustaz Asad Umar dari Yogyakarta menunjukkan metode Iqra. Kenapa ramai? Karena metode Iqra ini disertai dengan munculnya MTA, PPA ya, PPA, ada PPI ya, nah, PPP dan PPA inilah yang menjadikan apa? Semaraknya metode Iqra. Bahkan metode Iqra sampai sudah internasional, go internasional. Beberapa negara di Malaysia, Brunei yang saya datangi itu menggunakan metode Iqra. Yang paling syarati tahun 2005 itu ada metode namanya metode Sulaimaniyah. Metode yang diciptakan oleh Sulaiman Al-Hilmi. Beliau menciptakan metode tahqiq. Teman-teman itu yang ke Turki itu melihat kampung-kampung di Turki itu bapak-bapak hafal Al-Quran, remaja hafal Al-Quran, anak-anak hafal apa ini? Kok jauh dari Indonesia? Setelah dipelajari, dikaji dan sebagainya, diputuskan karena mereka mempunyai metode namanya metode Sulaiman. Yang Taurat itu targetnya 2 bulan 30 juz. Nah, saya juga deg-degan. Bisa nggak 2 bulan hafal Al-Quran 30 juz? Ternyata dari 11 itu 6 yang bisa 30 juz, 20 juz ke atas, tapi nggak mencapai khatam, yang lain di bawah 15. Ini metode daurah ini memang hafalannya berlebihan ya. Tidak mungkin, mungkin betul-betul ya. Minta nanti anak ini akan masuk 3 kali. Jadi 2 bulan dan 3, 6 bulan. Waktu 6 bulan selesai 30 juz, keluar masuk tes di UNS kedokteran, kita hafalannya hafal lulus.
Ini anak-anakku ya. Kenapa demikian? Karena mereka murojaahnya kuat, menghafal dengan yang mutqin. Dua, menyimak adik-adik di kelas. Nanti kalau kamu di kampus ya, menyimak teman-teman kamu. Kalau di rumah kamu menyimak adik-adik di masjid juga demikian. Jadi dua jalur, dua cara. Menghafal dengan menyimak. Insya Allah kita akan melengkapkan hafal kamu. Sekarang ini perguruan tinggi betul-betul membuka keran yang sangat luas kepada para hafiz dan hafizat untuk kuliah. Anak-anakku siap murojaah? Siap murojaah Bapak ini? Siap ya? Ya. Saya kira ini aja kan, ada sedikit apa yang belum disampaikan tadi. Mohon maaf kalau ada yang khilaf ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya Allah, qad atamma talamiduna wa tilmidatuna sab'ah wa khamsuna rajulan aw farqatan. Allahumma zid lahum bidayatikal iman yaqtaqidu bi'aqidatin salimatin qawiyatin matinah. Allahumma zid lahum hidayatikal Islam ya'buduka bi'ibadatin khasyiatin sahihatin maqbulah. Allahumma zid lahum hidayatikal ihsan yatakhallaqu bi akhlaqin karimatin mahmudatin qur'aniyah. Ya Allahumma sahhilhum fi tahfidil Qur'an. Allahumma sahhilhum fi muraja'atil Qur'an. Allahumma sahhilhum fi tahriril Qur'an. Ya Allah, Allahumma rizq walidayhim rizqan halalan, rizqan thayyiban, rizqan kasiran, mubarakan fi dunyahum wa ukhrahum. Allahumma in kana rizqu ba'idan faqarribhu wa in kana sa'ban fasahhilhu wa in kana muhtajan fa'adhirhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya informasi penting. Mohon bisa melihat atau membuka kotak snacknya. Di situ ada mungkin sedikit hadiah. Nanti yang ada di kotak snack itu silakan ditukarkan di bagian pintu masuk. Pintu masuk. Ini kalau mau yang kotak besar di acara selanjutnya penutup. Mari kita akhiri acara Hablum Tafsirul Quran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa tafakur baris. Alhamdulillah. Subhanallah.